Gagasan ini sendiri sebenarnya hadir dari kegelisahan di mana anjing gitu, kayak hidup gua tuh kok gini-gini aja ya gitu. Terus kayak kok gua kehilangan support system gitu. Kemudian kayak kok apa ya, ngelihat orang kok lebih cepet ya dibanding gua gitu. Terus gua ngapain aja selama hidup anjing gitu. Kemudian nulis dalam apa, di notes handphone gitu, nulis dialog apa yang gua denger dari teman-teman gua gitu, nguping curhatan teman-teman seangkatan gua gitu. Kemudian dari nguping, kemudian curhatan gua pribadi gitu, kekesalan gitu, ngetik, ngechat apa, bikin dialog di HP gitu. Terus gua coba kasihin ke Asmi. Part dari film ini yang gue ngerasa gue relate banget, itu gue juga punya temen yang sama-sama punya passion di satu bidang yang sama, punya mimpi yang sama juga, dan masih struggle juga sama dunianya. Terus di cerita ini kan dia flashback ke teman kuliahnya kan, ya relate banget lah ngobrol sama sahabat zaman dulu yang punya mimpi yang sama, tapi pas udah lulus ternyata memilih jalan yang berbeda gitu. Tapi sebetulnya mereka berdua tuh masih punya rasa penasaran untuk mewujudkan mimpi dia yang dulu gitu. Jadi ngerasa relate banget sih sama gue sebagai Jordi. Kalau proses developmentnya sebenarnya kan ini yang nulis tuh aku, tapi si hasil riset ini tuh bareng-bareng. Jadi saudaranya juga, produsernya juga, wawancara ke banyak orang. Nah terus dari situ tuh kita riset gitu, maksudnya filmmaker angkatan kita nih yang 20-an sampai awal 30 nih, apa aja sih yang apa sih struggle-nya gitu, kayak gimana, terus yang pengen dicapai tapi nggak kesampaian apa, terus sama ini soal problematika bekerja di ibu kota versus di non ibu kota, itu kayak riset juga. Jadi lebih ke proses development yang ngobrol gitu. Gagasan ini tuh tidak hanya sekedar gagasan gitu, tapi sebenarnya ini menceritakan satu proses perjalanan perjalanan kita sebagai manusia yang terus bertumbuh gitu. Ada satu peristiwa yang nggak mungkin lah akan selalu lancar dan selalu mimpi yang mulus gitu untuk dijalani gitu. Maka film ini cukup bisa membuat saya sebagai produser tuh cukup optimis bahwa ini tuh ya peristiwa yang harus diabadikan. Jauh. Susah banget sih, beneran susah banget. Karena pertama kali aku reading kan, waktu kita proses reading masih ketemu muka sama Jordi kan, masih hadap-hadapan, masih merasakan energinya banget gitu. Walaupun syutingnya pun kita ada di lokasi yang sama, tetap aja kan aku harus mempertimbangkan nih, Jordi ekspresi apa sih gitu. Karena kan ekspresi yang terlihat di monitor dan dari perspektif Vegista itu tuh beda gitu loh. Udah gitu belum lagi kalau misalnya ada noise kayak aku melihat persis apa yang dirasakan Boom dan kameramen itu, wah bentar lagi ketabrak nih gitu. Jadi aku belajar kontrol banget sih untuk nggak patah gitu emosinya. Kalau alasan yang paling kuat sih ya selain emang udah kenal juga karena merangkul jarak, mungkin adalah suatu cerita yang sangat pas untuk tayang di Cinecrib. Kenapa? Karena ceritanya masih ada unsur filmnya, itu yang paling menarik. Karena pertama pas Gary ngasih skripnya yang ditulis sama Asmi, saya baca, terus pas baca itu ngelihat, wah ini cerita yang sangat relate gitu ya, terutama yang udah pernah bikin film gitu. Jadi kayak ngelihat struggle-nya orang yang pengen bikin film, terutama saya sendiri gitu yang emang pengen bikin film lagi tapi susah, tapi harus gimana gitu ya. Ini tuh kayak ngegambarin itu semua sih. Nggak mau, kalau aku ngirimin link ke kamu, nanti kamu nggak fokus dengerin dia sambil nongkrong, sambil boker.
ya mungkin ini juga sebenarnya kalau nggak ada pandemi mungkin ini film juga nggak akan jadi, tapi mungkin di lain hal ketika memang ini nggak pandemi atau misal kondisi orang-orang lagi baik juga mungkin ini akan berjalan lebih baik. Cuman sebenarnya pada dasarnya ini semua package dari awal sampai pada hari ini syuting itu udah di atas ekspektasi, maksudnya udah sangat memuaskan.